Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim lana bil khair wa bika nasta'in. Wa ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Mukhtarul Hadis karangan Syekh Ahmad Hashim Ibik. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan dan menyampaikannya kepada anak keturunan kita hingga akhir zaman. Sebelum kajian dimulai, marilah kita sama-sama bacakan suratul Fatihah. Yang pertama kepada mu'alif hadzal kitab, yaitu Syekh Ahmad Hashim Ibik. Yang kedua kepada teman-teman kita yang pada hari ini berhalangan hadir. Mudahan Allah mudahkan segala urusannya sehingga pada kesempatan yang akan datang bisa hadir bersama kita. Dan mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini Allah lipat gandakan ganjarannya dan Allah terima segala amal perbuatannya dan Allah maafkan segala kekeliruannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahabbu lebih disukai, adapun lebih disukai buyutikum rumah-rumah kalian. Rumah-rumah kalian ilallah di sisi Allah, baitun yaitu rumah. Jadi ada rumah yang disukai Allah, rumah yang lebih disukai Allah, fihi yang di dalamnya, baitun itu rumah, fihi yang di dalamnya, yatimun ada anak yatim. Ada anak yatim. Kalau kita mirip anak yatim bagus ya. Nanti itu belum selesai. Mukromun yang dimuliakan. Rawahu telah meriwayatkan Al-Baihaqi, Imam Baihaqi, an Umaro dari Sayyidina Umar. Mukromun apa Kak? Ya. Mukromun yang dimuliakan. Jadi kata Rasul, Allah itu memuliakan atau lebih menyukai orang-orang yang bisa memuliakan anak-anak yatim. Nah, cuma kadang suka kelirunya karena ada hadis diminta mengusap anak yatim, kita usap aja kepalanya bocah yatim tuh. Padahal bukan itu maksudnya. Yang dimaksud mengusap tuh kita menjadi pelindung buat dia. Ya berarti menafkahi, memberikan penghidupan, memberikan kehormatan, dan menjaga kehidupan dia sampai dia berhenti jadi yatim. Kapan berhenti jadi yatim? Ketika balik. Jadi kalau yatim itu sebelum balik, setelah balik bukan yatim karena udah dewasa. Jadi kalau balik sama SD ya berarti sudah bukan yatim. Kayak bunda nih, ayahnya meninggal, bunda bukan yatim, bunda udah dewasa. Enggak, kalau karena SMP udah balik ya. Ya, kita pakai hukum yang umum. Dalam hukum fikih yang kita yakini itu kan yang namanya baliknya anak laki-laki umur 15. Secara umum ya, kita jangan hukum yang khusus. Itu kan hukum khusus. Perempuan dihukumi balik umur 12 gitu. Ya. Tetapi bicara balik dengan bicara masalah kemampuan kedewasaan anak kan di Indonesia berbeda ya. Awab ini mungkin sudah balik, tetapi menurut kedewasaan di Indonesia dia masih disebut kanak-kanak. Karena apa? Belum 17. Jadi apakah ada yang salah dengan hadis tentang definisi balik? Tidak. Hadis menyatakan balik adalah kondisi biologis. Kondisi biologis artinya apa? Perempuan haid, laki-laki keluar sperma, dan kemudian yang kita sebut sebagai mimpi basah, itu namanya biologis, tetapi belum berkaitan dengan emosionalnya. Nah, negara melengkapi kondisi balik itu adalah plus emosional. Emosionalnya sampai kapan? Secara umum
seorang anak mulai emosionalnya agak stabil umur 17. Makanya dia boleh membuat KTP, surat izin mengemudi, dan hal-hal yang berkaitan dengan warga negara yang bersifat dewasa. Gitu. Jadi balik menurut agama adalah balik secara biologis, kemudian oleh negara dilengkapi balik secara emosional. Berarti yang bagus yang mana? Ayo. Karena kita ya karena kita bicara konteksnya konteks negara, maka kita gunakan yang negara. Maka kalau kita nyantunin anak yatim, ya sekurang-kurangnya sampai umur 17 gitu. Syukur-syukur sampai dia lulus S3, ya kan? Kalau kita punya uang gitu. Tapi jangan sampai definisi memuliakan anak yatim tuh hanya di 10 Muharram, hanya di Lebaran, hanya apalagi udah kayaknya 2 aja tuh. 10 Muharram kan Lebaran anak yatim, sisanya enggak. Boro-boro mau nyantunin, ngormatin aja enggak, menjaga martabatnya aja enggak. Kadang kita ngolok-ngolok, kadang ngejitak orang lebih kenceng ke anak yatim daripada bukan yatim. Depan rumah tuh gimana tuh? Ya, Kalau misal anak yatim. Nyatanya masih anak yatim ya? Usianya udah berapa? Dahlia SMP kelas besar daripada aku. Oh, lebih tua dari kamu. Ya, secara hukum agama kan dia sudah bukan yatim, tetapi secara hukum negara masih distatusi sebagai anak gitu. Ya, kalau bahasa kakak begini, sepanjang kita melakukan hal yang ma'ruf, yang baik-baik, tentu tidak terbatas usia kan. Kalau memang mau menyantuni ya santuni saja. Kadang-kadang orang itu kalau menyebut yatim kenceng kalau mau ada event, ada acara, itu yang kadang kakak suka agak sedih ya. Yatim itu yang harus dipikirkan kesehariannya, bukan eventnya. Asal foto-foto aja kenceng banget. Gitu buat yatimnya, ya sehari gak habis. Gitu. Yang harus laporan ke panitia. Iya, buat laporan ke panitia doang. Giliran untuk menaikkan citra seseorang begitu mudahnya gitu. Sedangkan untuk menaikkan martabatnya anak yatim sulit. Nah, inilah salah satu kelemahan di negara kita. Artinya bahwa Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara itu ya menurut kakak pribadi kakak rasa belum maksimal. Kenapa belum maksimal? Karena tidak adanya peran serta dari rakyat secara aktif. Rakyat hanya dihimbau yang berkaitan dengan ibadah kayak sholat, masjid. Tetapi dengan penghidupan para fakir miskin anak yatim kurang begitu semangat gitu. Misalnya kalau ada sumbangan, kalau untuk sumbangan pembangunan masjid itu dan musola itu cepat kayaknya. Ya cepat ya. Tapi coba untuk sumbangan menyantuni fakir miskin atau sumbangan menyantuni yatim untuk setiap bulan, kayaknya berat. Padahal orang itu kalau dikumpulkan andai kata misalnya dari menyisihkan mereka setiap bulannya itu sedikit saja, nggak usah banyak-banyak, 2,5%-nya aja dari misalnya dari uang jajan, dari uang belanja diperuntukkan untuk yatim. Yatim itu nggak istilahnya terlantar banget. Katakan misalnya awak jajan sebulan habis 300.000, kita ambil 2,5%-nya aja itu untuk jajan anak yatim. Jajan aja, nggak usah mikir sekolah dulu gitu. Itu mereka bisa jajan. Misalnya satu orang awak terus ditambah temannya yang lain, Ega segala macam gitu, mereka bisa jajan. Nah kemudian kalau lebih di manajemen lebih canggih lagi, lebih keren lagi, ya bisa menanggung kehidupan sehari-hari, sekolahnya gitu loh. Artinya memulai untuk membantu anak yatim itu dari hal kecil-kecil aja dulu. Baju yang menurut kita sudah nggak model, tapi bukan baju yang jelek, bukan jelek apa, yang sobek ya jangan. Baju yang sudah tidak model pada zamannya, tapi masih layak pakai gitu. Makanya kakak ya suka himbau kepada istri kakak, kadang kepada bunda, kadang ada teman-teman yang ada di sekolah yang perempuan, kalau beli baju 1 sedekahkan 2. Karena pada umumnya baju perempuan itu lebih banyak daripada baju laki gitu loh. Kenapa? Agar tidak terlalu banyak numpuk sesuatu yang kurang manfaat. Kakak sepatu punya 4, tapi 4-empatnya nggak ada yang beli. Kenapa?
mau beli keburu ada yang ngasih gitu. Akhirnya jadi kakak mengalokasikan uang yang untuk beli sepatu itu untuk yang lain gitu. Ya empatnya ada yang ngasih. Mau beli baju ya sudah berapa tahun kakak nggak pernah beli baju, selalu dikasih orang. Akhirnya kakak alokasikan untuk beli baju itu untuk alokasikan untuk yang lainnya. Itu salah satu berkah dari bahwa agama itu sudah mulai masuk kepada sendi-sendi kehidupan umat ya, sehingga umat itu saling peduli, saling memikirkan orang lain. Itu sudah baik sebetulnya, sudah baik, sehingga orang itu tidak perlu terlalu pesimis bahwa oh nggak ada yang nolong saya, oh nggak ada yang bantu saya. Ada kok, ada insya Allah ada, sepanjang kita mau menghidupkan kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Makanya kakak bilang ke Ucup, nggak usah yang muluk-muluk, yang penting yang dekat kamu aja. Misalnya menyingkirkan sesuatu di jalan. Kalau zaman dulu mungkin redaksi hadis duri ya, sekarang itu mobil ada di pinggir jalan, itu kan ngalingin jalan, orang pada punya garasi di jalan tiba-tiba ya, punya mobil tapi nggak punya garasi. Bagaimana coba cara berpikir orang itu? Nah, orang mobil pada di jalan, orang lewat jadi susah gitu ya kan, terutama di kota-kota besar yang mulai gejala tidak sehat ini muncul ya, terutama di lingkungan kita nih banyak nih orang cuma ngontrak tapi punya mobil. Kenapa nggak mobilnya dijual terus beli rumah ya kan? Atau mobilnya iya mobilnya dijual dulu beli motor, agar apa? Biar nggak nyempit-nyempitin jalan gitu loh. Ngontrak cuma sepetak sekamar tapi mobilnya bisa beberapa kamar gitu. Iya. Kakak pernah nemuin ada orang ngontrak tapi punyanya Pajero. Oh, bingung kan? Ngontrak tapi statusnya geleng-geleng aja kakak. Kontrakannya gimana? Ya kontrakannya satu petak tapi punyanya Pajero, itu kan janggal banget gitu. Semana sepeda mati. Itu. Makanya bahasa kita memuliakan anak yatim harus sebenarnya negara itu sudah betul. Negara itu sudah betul dengan Undang-Undang Dasar 45, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Kan anak terlantar salah satunya adalah yang yatim juga, walaupun ada yatim yang kaya gitu. Tinggal bagaimana peran serta dari rakyat proaktif membantu program negara ini gitu loh. Ya salah satunya tadi, kita jangan menyebut image bahwa nyumbang ke masjid pembangunan akan pahalanya mengalir terus. Tapi nyumbang ke anak yatim yang dibelikan makanan, minuman habis, tidak. Enggak. Amal itu dihitung kan dari kadar niatnya. Niatnya untuk apa? Baru kemanfaatannya. Gitu. Kan dari kadar niatnya dulu. Terus kadar diterima atau tidaknya. Setelah itu baru kemanfaatan. Ya kalau bicara misalnya kamu ngasih anak yatim uang 1.000 sama dia, kemudian dibelikan es. Yang dari es itu asbab dia jadi semangat belajar segala macam, kemudian jadi pintar di masa depan. Berarti kan kamu punya kontribusi besar atas suksesnya seorang anak yatim dengan 1.000 itu kan? Bener gak? Iya kan? Atau misalnya kamu nyumbang 1.000 ke masjid yang lagi dibangun. Lah kalau bicara uang 1.000 beli material, beli apa? Iya kan? Tetapi kan itu kan diakumulasikan. Artinya semua itu sama manfaatnya, tetapi tergantung urgensinya gitu loh. Tingkat kedaruratannya. Daruratnya tuh apa gitu. Ya kakak yakin pada hari ini dengan adanya kondisi pandemi ya, orang miskin bertambah banyak pasti ya, anak yatim bertambah pasti ya. Artinya apa? Itu yang darurat. Kita dukung dulu itu tuh pemerintah dengan membantu orang-orang fakir miskin atau anak-anak yatim. Karena yatim tiba-tiba di sekolah kakak aja yang tiba-tiba menjadi anak yatim sudah mulai banyak. Artinya banyak itu lebih dari satu gitu. Tiba-tiba menjadi yatim. Yang dari awal-awalnya dia kelihatan hidupannya baik-baik saja gitu. Kayak karena kondisi pandemi. Artinya merangsang kepada kita bahwa secara sosial kita lebih peduli lagi. Memang banyak ya PR kita di kalangan umat itu banyak sekali, tapi dengan adanya pandemi itu tentu membangun solidaritas kembali kepada kita bahwa ada loh yang harus diutamakan dulu gitu. Yaitu apa? Nyawa orang. Agar tidak jatuh terlalu dalam kepada jurang kemelaratan gitu. Ya kan miskin udah pasti kan, tapi karena yang miskinnya banyak kan akhirnya mereka terbangun solidaritas kan. Tujuannya apa? Agar tidak jatuh menjadi melarat gitu. Bangkrut betul. Orang Cirebon nyebutnya blangsak gitu.
Artinya belangsak tuh sudah nggak gablek apa-apa, nggak punya apa-apa, terlilit hutang. Nah itu namanya belangsak betul tuh. Artinya udah minus. Gitu. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahabu, adapun lebih disukai Allahu Allah Ta'ala Maha Tinggi, Allah abdan kepada hamba. Abdan kepada hamba. Samhan yang murah atau memudahkan gitu, atau yang memurahkan. Itu samahan itu kan ada kurungnya ya, angka 1 ya. Gila. Lihat kurungnya itu bacanya samahan sifatu musyabihat tadulu ala subut ai sahlan, yaitu memudahkan. Itu ya, gampangin lah, gampangin itu maksudnya pengertiannya positif ya, bukan gampangin ntar gampang bukan, artinya bikin jadi mudah dan positif gitu. Izaba ketika menjual, wasamhan dan murah atau mudah izashtaro ketika membeli. Maksudnya dalam jual beli itu jangan dibikin ribet hanya karena kita pengen ngejar margin banyak, tawar menawarnya jadi bertele-tele gitu. Maksudnya gitu. Dibikin gampang aja sih, gimana caranya gitu. Ya tentu yang pengalaman jualan kayak Ucup ini lebih mengerti ya bagaimana gampangnya gitu. Bagaimana maksudnya biar transaksi itu cepat terjadi gitu loh Mas. Ya kan? Yang pasti kan yang ngerti kan yang pelaku bisnis ya kan? Biar transaksi itu segera terjadi, jangan sampai transaksi itu jadi deadlock. Itu sebetulnya ketika kita sedang tawar-menawar, jual beli, sebetulnya malaikat itu berharap kita tuh segera deal. Agar apa? Agar saling memberikan kemanfaatan. Yang beli mendapatkan kemanfaatan barang, yang jual mendapatkan kemanfaatan dari keuntungan gitu loh. Cepat mendapatkan transaksi, cepat mendapatkan keuntungan, selesai dari situ rahmat Allah datang. Jangan sampai orang jual kayak orang nggak niat gitu. Ini niat enggak sih? Ditawar nggak deal gitu. Dan juga yang beli, ini niat enggak sih nawar rendah terus kayak gitu. Nawar terus. Iya, nawarnya rendah terus gitu. Lama-lama saya nggak untung. Ya makanya kalau kakak jualan tuh, kakak bukan mencontohkan ya. Maksudnya kakak itu pengen dagangan tuh cepet laku dan cepet selesai. Artinya ini lah pokoknya harga dasarnya segini, terserah mau ngasih untungnya berapa lah gitu. Kalau kakak jualan begitu. Emang biar cepat maksudnya. Jadi jangan berpikir kakak dagangannya mahal tuh harga dasar itu berarti harga yang dari yang bikin gitu maksudnya gitu. Dari harga modal. Biar cepat selesai, biar cepat deal, cepat mengambil manfaat gitu. Kakak juga karena berjualan itu salah satu bentuk membuka jalur rezeki ya. Kakak tidak terlalu, bahasa Jawanya tuh ngoyo gitu ya. Terlalu ngotot banget atau pengen banget dapat untung besar gitu. Tapi ya kalau kakak lebih senang terbangun jalinan potensi ekonomi. Dengan seringnya kita bertransaksi jualan apa saja dengan teman-teman kita, potensi menguatkan rupiah dalam kehidupan kita, dalam lingkungan orang-orang Indonesia itu lebih bagus. Jadi transaksi antar kita gitu. Jangan sampai transaksi itu justru dengan orang-orang asing yang nanti rupiah itu akan diangkut ke sana gitu. Jadi kita lebih memperbanyak kegiatan ekonomi dengan kalangan kita sebetulnya. Ya jualan apa saja, utamakannya dengan teman-teman dulu, lingkungan terdekat, keluarga atau lingkungan rumah, tetangga. Kalau kakak ya tetangga pertama, yang kedua lingkungan sekolah, yang ketiga lingkungan ngaji, yang keempat baru transaksi terbuka kepada orang yang tidak dikenal gitu. Itu untuk kakak ya. Karena kakak kan pola bisnisnya bisnis yang kecil-kecil gitu. Kalau yang biasa bisnis gede kayak peritel ya silakan lah dengan pola bisnis yang besar gitu. Wasamhan dan memudahkan atau murah iza kodo ketika bayar hutang.
Jadi kalau bayar utang tuh ngegampangin. Ngegampangin nggak mesti maksudnya harus bayar lunas, itu tidak. Maksudnya gini, dealnya bagaimana? Wah, dicicil sekian kali, tapi bayar, iya gitu. Deal, yang penting deal. Pak, nggak bayar ya, tapi bulan depan, ya deal, the deal. Jadi jangan sampai ada saling curiga. Ini orang gimana sih, giliran minjem uang cepat, giliran bayarnya susah kan gitu. Kan saling curiga tuh. Tapi kalau ada deal kan enak. Nah, karena ada deal itu maka kita jaga deal kita itu. Pak, bayarnya 3 bulan yang akan datang. 3 bulan itu adalah waktu sedekah dari saudaramu untuk yang menghutangkan sebetulnya. Dia terus bersedekah kepada orang yang diutangi dengan 3 bulan itu. Nah, ketika sudah disedekah itu, maka orang yang dapat tempo sekitar 3 bulan itu harus jaga betul janjinya. Jangan sampai begitu janjinya tiba, dia malah meleset. Karena apa? Tentu saudara kita mengharapkan janjinya itu. Dan itu menjadi peluang kita bersedekah kembali kepada orang yang menghutangi kita. Contoh, kakak nih ngutang sama bunda nih ya. Lalu bunda nagih, kakak nempok minta sebulan. Nah, selama sebulan itu kan bunda berarti bersedekah terus kepada kakak nih. Sedekah terus dengan nilai yang dihutangkan itu. Terus bersedekah. Tibalah saatnya kakak membayar hutang kakak tanggal 1. Bun, bayar, jerat, lunas. Itu berarti kakak juga bersedekah kepada bunda dengan membayar hutang itu. Jadi sebetulnya si penghutang dengan yang dihutang itu dua-duanya sedang bertransaksi sedekah. Makanya Allah memberikan ilustrasi dalam Al-Quran itu. Terus habis gitu udah kah nggak usah dibayar. Nah, itu berarti kamu mengalahkan sedekah kakak 2 kali lipatnya berarti. Tapi nggak apa-apa kan? Ya boleh. Ya artinya fastabiqul khairatnya di situ sedang berjalan, berkompetisi dalam kebaikan. Sudah bukan menunaikan hak dan kewajiban lagi, sudah berkompetisi udah. Ya bahasanya udah levelnya udah di atas level manusia, itu udah level malaikat itu. Ya kan judulnya kompetisi. Kompetisi dalam kebaikan itu kerjaan malaikat. Kerjaan manusia ya hak dan kewajiban. Kerjanya malaikat kompetisi ibadah. Ada malaikat sujud nggak bangun-bangun. Ada malaikat berdiri nggak sujud-sujud. Jangan tidur lagi. Iya kan, emang malaikat kan tidak tidur. Sudah levelnya level kompetisi ya, itu udah levelnya para nabi. Nabi itu kerjanya levelnya kompetisi ibadah ya. Iya. Makanya Allah itu mengilustrasikan dalam Al-Quran, qardun hasanan, kata Allah, siapa yang mau nguntangin saya, kan kita kadang berpikir, kok Allah minta diutangin sih, Allah kan maha kaya gitu, kan minta diutangin, artinya apa? Allah itu membuka ruang kepada umat, caranya memberikan sedekah tapi tidak memberikan kesan merendahkan, ya ngutang, kesannya tidak merendahkan karena ada janji ingin dikembalikan gitu loh. Ya kecuali kakak bilang ini, wah kakak bagi duit dong, wah itu kesana kakak rendah banget di mata Nawaf itu, nggak minta soalnya. Tapi kalau wah pinjam uang nanti diganti sebulan lagi, seolah-olah tidak terlalu rendah gitu. Tidak terlalu rendah. Atau lagi sedekahnya kakak dengan Nawaf, sedekahnya transaksi. Wah, beli ini dong. Nanti untungnya segini, ini buat kakak bikin usaha lagi yang enak. Nah, itu ada potensi transaksi ekonomi yang lebih jauh lagi. Gitu. Ya. Pernah pinjam duit sama Mas Nama dipakai bunga. Bagus dong. Bisa ditanam di rumah kan? Gitu. Nah, kaitannya dengan bunga itu, bunga yang dimaksud itu kan riba ya. Riba bagaimana yang dilarang. Nah, itu problemnya. Kan kakak sudah berkali-kali bilang, riba yang digunakan untuk kepentingan pribadi itu adalah riba yang bersifat mutlak, haram. Karena ada riba yang digunakan untuk transaksi ekonomi. Negara menggunakan riba, korporasi menggunakan riba, bank menggunakan riba. Nah, riba-riba begini harus dijelaskan. Ini ribanya nanti larinya kemana? Ya kayak BTN, ribanya kembalinya kemana? Kan negara juga kan. Terus apa lagi? BUMN kan menggunakan riba juga, ribanya apa? Badan usahanya milik negara. Gitu loh. Atau transaksi valuta asing itu kan juga menggunakan riba juga antar negara, bahkan antara negara yang didominasi non muslim dengan muslim juga bertransaksi menggunakan riba. Artinya riba-riba dalam skala makro, skala luas dan besar itu tidak bisa dikenakan hukum riba seperti yang dikatakan
yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah, tidak. Yang dimaksud itu adalah riba yang bersifat individual atau riba yang bersifat pribadi. Itu yang kakak dapatkan dari guru kakak yang menyatakan bahwa riba itu harus ditafsili, harus terperinci. Bagaimana menjelaskannya? Karena apa? Ketika riba digunakan oleh negara dalam skup yang lebih luas, maka riba ini juga tidak kaitannya dengan dosa. Karena negara akan mengembalikan uang riba itu dalam bentuk penghasilan negara. Untuk siapa? Karena untuk rakyat juga gitu loh maksudnya gitu. Jalan gitu. Iya. Sakit. Ya, makanya kita jangan gampang menghukumi riba terlalu datar. Riba, bang, riba, semua riba. Lah tidak ada transaksi ekonomi nanti. Pertama, keuangan dunia dikuasai oleh non-muslim. Kita kalau tidak mengikuti pola mereka, ya kita tidak kebagian apa-apa. Dalam kaidah usul fikih, jangan ditinggalkan semua kalau tidak bisa dikerjakan semua gitu. Kita mau tidak mau akan bertransaksi dengan orang Yahudi, mau tidak mau bertransaksi dengan orang Nasrani, dengan orang Buddha, dengan orang ateis bahkan. Apakah mereka itu ngerti hukum riba seperti kita? Kan enggak. Tetapi kita tidak boleh kehilangan momen ekonomi dalam kancah perekonomian dunia gitu loh Mas. Maksud kakak. Jadi harus ngerti dulu penjelasan tentang riba. Nah, berikutnya wasamhan, dan murah atau mudah, izak tado ketika menagih hutang. Nah, tadi udah kakak jelaskan caranya adalah munculkan deal. Rawahu telah meriwayatkan Al-Baihaqi, Imam Baihaqi an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Jadi ketika orang berhutang, walaupun dia belum mampu bayar hutang, tetapi ciptakan komitmen. Nah, itu perintah agama ya. Ciptakan komitmen. Yang kedua, ketika komitmen sudah disepakati, jaga komitmen itu jangan sampai pecah, tetapi mulus, berjalan sesuai dengan keadaannya. Ketika pecah salah satunya berarti khianat. Jadi kita sudah bisa 2 kali dosa tuh. Gagal bayar utang, juga tidak menjaga komitmen. Hati-hati. Makanya kalau bikin komitmen itu yang sekiranya kita memungkinkan untuk bisa mentaatinya gitu. Kalau bikin janji, kalau nggak bisa berjanji jangan berjanji, Bun. Kalau tidak bisa janji jangan berjanji. Besok ngaji nggak? Enggak. Kan nggak janji tuh. Kenapa enggak? Ya hampir dipastikan saya mau pulang kampung. Nah gitu. Tapi jangan besok ngaji nggak? Kayaknya sih insya Allah. Udah kayaknya insya Allah lagi. Itu lemah banget kayaknya gitu dalilnya gitu. Nah lemah banget. Makanya kakak bilang ngaji itu istiqomah yang penting. Artinya istiqomah itu sudah harinya kita sepakati, baru kita jadikan. Walaupun yang ngaji itu 1, 2, 3 orang nggak jadi masalah buat kakak. Kecuali yang batalkan kakak memang. Ya kakak kan yang menjadi pematerinya ya, kalau tidak jadi ya batal gitu. Ada ujung. Iya, makanya kan kakak gantiin. selalu kasih tahu dari awal-awal kan. Dari awal. Ini ngaji batal karena kakak ada uzur misalnya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya yang ada uzur adalah ucup, nawab, ada uzur ya udah kamu aja berarti yang uzur, yang lain jangan gitu maksudnya. Jangan semuanya jadi uzur semua gitu. Ya kadang Nabi juga kadang pernah membatalkan satu pengajian karena ada uzur. Bahkan Nabi pernah istilahnya lagi seru-serunya ngaji, tiba-tiba kedatangan tamu, pernah akhirnya ngajinya jadi selesai. Yang begitu-begitu itu kan kita mengerjakan fardu, namanya fardu yang muasa namanya. Ngaji itu kan fardu wajib, tetapi wajibnya itu muasa, luas waktunya gitu. Beda dengan yang kayak sholat 5 waktu, itu namanya fardunya yang mudoyik, artinya waktunya sempit. Kalau sudah masuk waktu maghrib ya waktu maghrib ya akan selesai ketika masuk waktu isya, artinya sempit banget gitu. Kalau ngaji kita kan waktunya luas. Pekan ini nggak bisa, pekan depan nggak bisa, pekan depannya lagi, bulan depan, tahun depan, kalau panjang umur gitu maksudnya. Artinya banyak waktu kita, makanya kita jangan terlalu kaku. Makanya kakak suka menanyakan kepada kalian, kenapa nih nggak bisa hadir? Maksud kakak, kalau memang ada uzur, kalau semuanya berhalangan semua, kita sepakati di pekan yang akan datang gitu. Kakak nggak mau nyebut libur, karena ngaji nggak boleh libur. Ditunda boleh, kita tunda pekan depan. Kalau libur kesannya berhenti ngaji itu, nah itu nggak boleh. Sama
Kalau orang yang nggak kajian berdosanya. Ya, yang tidak menuntut ilmu ya dosa kan, menuntut ilmu itu wajib. Sangat dalam bahasa. Katanya dalam waktu satu minggu tuh harus ada. Ya bukan katanya harus, kita punya satu waktu luang di luangan untuk belajar gitu. Karena bahasanya di hadis itu faridotun, sigotnya itu sigot mubalaghah, sangat. Bentuk kalimatnya itu faridotun, sangat. Belajarnya belajar apa aja? Ya apa aja yang dibutuhkan. Misalnya kamu butuhnya sholat ya belajar sholat, ya butuhnya puasa ya belajar puasa, butuhnya bahasa Arab ya belajar bahasa Arab gitu. Jadi tidak terfokus kepada materi yang harus ditentukan, tapi menurut keperluan aja. Dua dulu udah hadisnya ya. Kakak cukupkan sekian, kita lanjutkan nanti di pekan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa melanjutkan. Kita tutup pada malam hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.